Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Hajar Fazilah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kata ulang, idiomatik, dan makna gramatikal frase. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kata ulang. Pengertian kata ulang. Menurut Ramlan 1985 halaman 57, pengertian proses pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Macam-macam kata ulang. Yang pertama, dwipurwa atau sebagian. Kata yang mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Contohnya, leluasa, sesaji, leluhur. 2. Dwilingga. Dwilingga ialah kata ulang menyeluruh. Kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Contohnya, anak-anak, buku-buku. 3. Kata ulang berubah bunyi. Kata ulang yang mengalami suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata. Contohnya, teka-teki, mondar-mandir. 4. Kata ulang berimbuhan. Kata ulang terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Contohnya, tarik-menarik, pukul-memukul. 5. Kata ulang semu. Kata yang mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya tetapi tidak bisa dipisahkan. Contohnya, kupu-kupu, laba-laba. Makna dan fungsi kata ulang. Yang pertama, perulangan kata benda. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata benda yaitu menyatakan benda itu bermacam-macam. Misalnya, buah-buahan menyatakan benda yang menyerupai bentuk dasar itu. Misalnya, anak-anakan. 2. Perulangan kata kerja. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata kerja yaitu menyatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang. Menyatakan aspek duratif yaitu proses pekerjaan pembuatan yang berlangsung lama. Menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau berbalasan. 3. Perulangan kata sifat. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata sifat, yaitu menyatakan makna lebih atau intensitas, menyatakan makna sampai atau pernah, berlawanan dengan makna nomor satu atau melemahkan arti kata sifat itu. 4. Perulangan kata bilangan. Perulangan kata satu menjadi satu-satu memberi makna satu demi satu. Misalnya, peserta ujian masuk ruangan itu satu-satu. Perulangan kata satu dengan tambahan akhirannya memberi makna hanya satu itu. Misalnya, ini anak saya satu-satunya. Prinsip-prinsip pengulangan. Yang pertama, pengulangan tidak mengubah kelas kata dari bentuk dasar kata ulang, seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. 2. Bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Selanjutnya materi mengenai idiomatik.
Pengertian idiom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Pengertian menurut para ahli. Menurut Munir Ba'al-Baqi, idiom adalah ungkapan yang mempunyai makna yang mana tidak mungkin difahami secara kata per kata saja. Ciri-ciri idiom. Idiom tidak bisa disisipi oleh konstituen lain dan tidak bisa diubah posisinya tanpa merubah makna. 2. Idiom tidak dapat disisipi afiksasi. 3. Gramatikal idiom tidak dapat diubah. Idiom berdasarkan pemilihan kata. Yang pertama, idiom dengan bagian tubuh merupakan idiom yang diungkapkan dengan penggambaran bagian tubuh. Contohnya, darah daging, artinya anak kandung. 2. Idiom dengan kata indera merupakan idiom yang pengungkapannya diibaratkan dengan kata indera. Contoh, kurus kering artinya orang yang memiliki tubuh kurus. 3. Idiom dengan warna merupakan pengungkapannya yang disamakan dengan warna. Contohnya, merah muka artinya orang yang sedang malu. 4. Idiom dengan benda alam merupakan idiom yang pengungkapannya disamakan dengan benda-benda alam sekitar. Contoh, menentang matahari artinya orang yang menentang orang yang berkuasa. 5. Idiom dengan nama hewan merupakan idiom yang pengungkapannya diibaratkan dengan kata hewan. Contohnya, berkulit badak artinya orang yang tidak tahu malu. 6. Idiom dengan bagian tumbuhan merupakan idiom yang pengungkapannya diibaratkan dengan bagian tumbuhan. Contohnya, sebatang kara artinya orang yang hidup sendirian. 7. Idiom dengan bilangan merupakan idiom yang pengungkapannya diibaratkan dengan bilangan. Contohnya, berbadan 2 artinya hamil. Selanjutnya, makna gramatikal frase. Pengertian makna gramatikal frase. Makna gramatikal frase adalah makna yang ada jika terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi yang terjadi pada frasa. Frase dibedakan berdasarkan kelas kata unsur pembentuknya. Makna gramatikal frase dibedakan berdasarkan kata unsur dua pembentuk frasa. Misalnya, frasa nomina dengan nomina, nomina dengan adjektiva, nomina dengan verba, verba dengan verba, verba dengan nomina, verba dengan adjektiva, adjektiva dengan adjektiva, adjektiva dengan nomina, dan adjektiva dengan verba. Contohnya, anak asuh bermakna gramatikal anak yang diasuh. Bapak angkat bermakna gramatikal frasa laki-laki yang mengangkat seseorang menjadi anaknya.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai idiomatik, kata ulang, dan makna gramatikal frase. Semoga bermanfaat. Terima kasih.